janjimu ajaib.
adalah pengharapan dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki-Mu, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Kami sujud menyembah-Mu, memuji-Mu dan memuliakan-Mu dengan segenap hati kami. Kini saatnya kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang mentaati firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap menerimanya. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom bagi kita semua. Iya, puji Tuhan untuk kesempatan yang indah bagi kita untuk belajar dari firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius pasal 6 ayat 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Kita baca bersama-sama 1 Timotius pasal 6 ayat 6. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Satu ayat lagi, Amsal 14 ayat 23. Amsal 14 ayat 23. Amsal 14 ayat 23. Demikian firman Tuhan, dalam tiap jeripayah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Saudaraku, tema kita pada hari ini adalah keuntungan beribadah. Keuntungan beribadah. Tapi jangan kita melihat keuntungan beribadah ini seperti kita jualan. Kita punya modal 10.000, kita jual 15.000. Jangan melihat seperti itu, saudara, ya. Karena beribadah itu bukan berjualan, saudara, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang keuntungan beribadah, tentu kita lihat terlebih dahulu apa sih ibadah itu, saudara? Apa makna daripada ibadah itu? Apa artinya beribadah, saudara? Ya, beribadah itu adalah suatu sikap hormat sebagai ungkapan kita, pengagungan kita kepada Allah pencipta langit dan bumi, kepada pemilik hidup kita, dengan ucapan syukur dan dengan doa di hadapannya. Jadi ibadah itu adalah ungkapan sikap hormat kepada Tuhan. Nah, saudara dan saya hadir pada saat ini adalah beribadah. Beribadah dengan sikap hormat kepada Tuhan. Tapi ada juga ibadah itu dipakai hanya rutinitas, tetapi kita berbicara pada saat ini ibadah dengan segenap hati. Ibadah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kita. Apakah ada ibadah yang tidak segenap hati, saudara? Ada. Ada ibadah yang tidak dengan segenap hati. Maksudnya adalah tidak mempersiapkan diri dengan baik, sehingga waktu datang ke rumah Tuhan, posisi kita dalam keadaan lelah, pikiran kita melayang ke tempat lain, pikiran kita ke bisnis kita, ke rumah kita, ke pekerjaan kita, ke usaha kita, tapi kita duduk di rumah Tuhan. Itu adalah ibadah yang tidak dengan segenap hati, ya. Karena badannya ada di rumah Tuhan, tapi hati dan pikirannya ada di luar sana. Nah, ibadah yang dimaksud di sini, ibadah yang dengan segenap hati, yaitu hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan kita berada di rumah Tuhan dan tertuju kepada Tuhan. Sikap hormat kepada Tuhan,
sikap hormat dan pengagungan sebagai seorang ciptaan Tuhan kepada penciptanya. Jadi kalau ada orang beribadah dengan bercandaria, bermain-main, ya, main WA-an, main Facebookan, lihat-lihat foto, itu sebenarnya bukan dengan segenap hati. Bukan. Itu setengah hati, Saudara. Ya, hanya sekedar setoran, ya. Daripada disebut saya orang Kristen tidak beribadah, nggak bagus, hanya segitu doang, Saudara. Tapi itu bukan ibadah yang dengan segenap hati, Saudara. Itu adalah setengah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan tadi di dalam pembukaan ibadah kita, Mazmur pasal 84, dikatakan ayat 2, Saudara. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Dan yang berikutnya dikatakan lagi, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ini adalah kerinduan daripada pemazmur untuk diam dalam rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dikatakan betapa bahagianya orang yang diam di rumah Tuhan, yang memuji Tuhan secara terus-menerus. Dan ada diperbandingkan lagi, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tahu maksudnya itu, Saudara? Betapa indahnya berada dalam rumah Tuhan, di pelataran Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kalau kita lakukan dengan segenap hati. Tapi kalau tidak dengan segenap hati, yang ada adalah 1 jam beribadah gelisah, Saudara. Gelisah, ngantuk, cari pelarian, cari hiburan. Padahal ibadah tidak panjang, Saudara. Tapi kalau orang memang dengan segenap hati, baginya malahan 1 jam ibadah bagi Tuhan itu kurang. Orang yang senang berada dalam hadirat Tuhan, dia akan merasakan jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dipenuhi oleh firman-Nya, dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga hidupnya itu betapa bahagia dan bersukacita dan menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itu betapa pentingnya saudaraku beribadah dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu jenis-jenis ibadah orang Kristen. Dikatakan oleh orang lain, orang Kristen hanya ibadah 1 kali 1 minggu, hari Minggu ke gereja. Saya bilang tidak, ibadah orang Kristen ada 3 jenis, ya. Ibadah harian, ibadah kelompok, dan ibadah raya. Ibadah harian kami itu ada namanya saat teduh. Ibadah harian, ibadah pribadi kita dengan Tuhan. Sujud menyembah, berdoa syafaat, membaca, merenungkan firman-Nya, itu ibadah harian kita, Saudara. Jadi bukan 1 kali 1 minggu kita beribadah. Ibadah harian, setiap hari kita beribadah kepada Tuhan, Saudara. Nah, yang pertama adalah jenis ibadah tadi, ibadah harian atau ibadah pribadi atau saat teduh yang kita lakukan setiap hari. Dan yang kedua adalah ibadah kelompok, Saudara. Ibadah kelompok seperti di gereja kita, sekaum muda, sekaum bapak, sekaum ibu, sekaum lansia, yang begitu ibadah kelompok. Atau komsel, itu ibadah kelompok namanya. Dan yang ketiga adalah ibadah raya seperti ini. Ibadah raya yaitu kebersamaan seluruh anggota jemaat, sujud datang menyembah Tuhan di rumah Tuhan, mengagungkan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini namanya ibadah raya.
Nah saudaraku, apa hubungan beribadah dengan keuntungan saudara ya? Soalnya tema kita pada hari ini keuntungan beribadah. Kalau kita amati di dalam Timotius tadi, 1 Timotius pasal 6, itu ada percekcokan di antara jemaat di Efesus itu saudara, di mana ada yang mati-matian mengejar kekayaan sehingga ada tertulis di bawahnya ya, akar segala kejahatan adalah cinta uang ya. Terus ada perbedaan pendapat di antara mereka yang berkata kalau kita beribadah itu harusnya menjadi begini. Ada juga pengamat ataupun penafsiran teman-teman teologi kemakmuran berkata juga demikian saudara. Pada saat kita beribadah maka kita akan makmur. Pada saat kita cinta Tuhan kita akan makmur. Tapi kalau saya melihat saudaraku, perhatikan kembali, dikatakan ibadah itu dikatakan bila disertai rasa cukup memberi keuntungan. Keuntungannya apa sih beribadah atau mau menjadi kaya raya tadi? Saya melihat itu tidak dijanjikan saudara. Keuntungan kita dalam beribadah itu saudaraku, yang pertama adalah sikap hormat, tunduk dan patuh kita kepada Tuhan terwujud. Jadi bukan hanya teori, terwujud. Kita praktekkan. Jadi pada saat kita bisa mempraktekkan ini loh saya orang yang hormat, taat kepada Tuhan saya, itu terwujud pada saat saudara datang beribadah seperti ini. Sikap hormat, sujud dan patuh kita terwujud saudara. Yang kedua saudaraku, iman kita semakin teguh. Ini adalah keuntungan, bukan harus keuntungan materi. Iman kita semakin teguh, semakin kokoh, semakin kuat dalam Tuhan. Coba saudara, kalau tidak beribadah secara teratur, saudara akan merasa lemah, akan merasa ada yang hilang dalam diri saudara. Setengah tahun aja tidak ibadah. Waktu pertama mulai terjadi masa pandemi itu kita ibadah online. Sekitar 3 bulan. 3 bulan ibadah online itu berasa agak dingin saudara. Saya nggak tahu dengan apa yang saudara rasa. Kita berasa rasa dingin karena apa? Kita udah biasa ada kehangatan dalam ibadah. Kita datang di komsel hari Rabu, kita datang di kelompok kita hari Sabtu, kita datang hari Minggu beribadah. Ini tiba-tiba semuanya berhenti dan hanya online 1 kali 1 minggu. Itu terasa beda sekali. Kalau orang lain berkata sama aja, bagi saya itu tidak sama. Beda sekali. Ada kehangatan yang luar biasa pada saat kita tatap muka langsung seperti ini. Pada saat kita datang ke rumah Tuhan, sujud menyembah, memuji, mendengarkan firman-Nya, ada kehangatan dalam diri kita. Ada kekuatan dalam iman kita, saudara. Kita tidak lemah. Karena jujur kita katakan ibadah online itu terkadang kita tidak dengan segenap hati melakukannya. Ada telepon kita masih keluar dulu dari ruangan. Mau ke toilet kita keluar lagi. Ada lagi yang parah katanya, ibadahnya sambil tidur-tiduran karena nggak ada yang lihat, hanya diri dia sendiri. Berarti kan bagaimana kita rasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, sikap hormat kita seperti itu kepada Tuhan. Ya saudara yang tahulah bagaimana saudara mengikuti ibadah online. Kan saya kan nggak lihat saudara. Tapi pada saat kita datang sujud seperti ini ke rumah Tuhan, ada kehangatan dalam diri kita, ada kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Kita rasakan jamahannya, kita rasakan kuasanya, kita rasakan lawatannya saudara. Betapa indahnya diam dalam bait Allah seperti dikatakan pemazmur tadi. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam.
Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ada kebahagiaan tersendiri, saudara. Ada kehangatan, ada jamahan Tuhan kita rasakan dalam hidup kita, saudara. Pada saat kita datang beribadah seperti ini. Karena kita lakukan dengan segenap hati kita. Tapi kalau setengah hati, saudara, memang gak rasa apa-apa. Yang disampaikan kita juga gak ngerti. Kalau diajak nyanyi juga rasanya pegel. Karena memang tidak dengan segenap hati. Mungkin karena terpaksa atau gak enak hati, atau setoran muka. Memang tidak merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Kalau hati seperti itu, saudara. Jadi keuntungan beribadah itu kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, kehangatan yang daripada Tuhan, dipenuhi oleh firman-Nya. Itu adalah keuntungan bagi saudara dan saya. Keuntungan yang ketiga, saudaraku, adalah berkat Tuhan pasti tercurah atas kita. Berkat jasmani juga pasti tercurah atas hidup kita, bukan hanya berkat rohani, saudara. Berkat jasmani akan tercurah dalam hidup kita. Walaupun itu dikatakan di dalam 1 Timotius, saudara. Kita baca ulang 1 Timotius pasal 6 tadi, saudara. Di sini dikatakan seperti ini. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan suatu berbagai nafsu yang hampa, dan mencelakakan yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Memang di sini dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kalau kita menafsirkan ini, saudara, yaitu kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Kebutuhan jasmani kita dicukupkan oleh Tuhan. Bagi saudara dan saya yang taat beribadah dengan segenap hati, yakinlah kebutuhan jasmani kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Saya yakin. Saya yakin. Karena kata firman Tuhan, tidak pernah dilihat orang benar itu kelaparan dan meminta-minta roti. Berarti cukup. Cukup makanan, minuman, kebutuhan kita. Orang yang dikatakan beribadah pasti Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita hari lepas hari. Tapi bukan untuk terjerat berlomba-lomba untuk kaya, saudara. Karena dikatakan kalau berlomba-lomba dengan hawa nafsu untuk mencari kekayaan, dikatakan dia akan terjatuh, saudara. Dia akan terjatuh. Maksudnya, saudaraku, adalah karena hawa nafsu menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kekayaan, saudara. Ini dikatakan yang terjatuh, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu keuntungan yang ketiga tadi, bahwa kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Dan keuntungan yang keempat, saudaraku, kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita menjadi kesaksian pada saat kita datang ke rumah Tuhan beribadah. Saat itu kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Ingat kebaktian kenaikan Tuhan Yesus? Tuhan menugaskan saudara menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita ditugaskan menjadi saksi Tuhan. Nah, pada saat kita datang ke rumah Tuhan seperti ini, kita sudah bertindak dan sudah berdiri sebagai saksi Tuhan. Karena pasti ada orang yang melihat, saudara. Wow, dia rajin ke gereja ya. Walaupun pandemi mereka tetap beribadah loh. Walaupun harus pakai masker, mereka tidak berhenti beribadah loh.
itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Walaupun ekonominya belakangan ini menurun, mereka tetap setia beribadah loh. Walaupun mungkin hanya setengah dibayar gajinya, mereka tetap setia beribadah. Walaupun mungkin ada yang sampai di PHK karena pandemi corona, dia tetap setia beribadah. Kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Karena nggak mungkin semua orang akan tutup mata melihatnya, saudara. Pasti orang yang melihat kita, dia tahu bahwa kita orang Kristen dan kita datang untuk beribadah ke rumah Tuhan. Jadi keuntungan kita beribadah itu kita sudah berdiri sebagai saksi Tuhan, saudara. Bukan hanya keuntungan materi, tetapi kita sudah bertindak sebagai saksi Kristus. Ini loh saya anak Tuhan, saya beribadah, sujud, menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah keuntungan kita, saudara. Keuntungan yang pertama tadi, sikap hormat kita terwujud kepada Tuhan. Keuntungan yang kedua, saudaraku, adalah yaitu iman kita semakin kuat dan semakin kokoh karena kita dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Dan keuntungan kita yang ketiga adalah berkat jasmani kita akan dipenuhi oleh Tuhan, akan dicukupkan oleh Tuhan. Dan yang keempat adalah kita sudah berdiri sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah dunia di sekitar kita. Sudah berdiri menjadi saksi Tuhan. Karena itu saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sebagai umat tebusan Tuhan adalah jangan pernah lalai beribadah. Jangan pernah lalai beribadah. Sempatkan waktu kita, atur waktu kita untuk beribadah, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Memang corona ini sangat kuat alasan untuk tidak datang ke gereja. Apalagi masih banyak lagi gereja yang belum melakukan ibadah di gereja, masih online terus sampai sekarang. Dan orang bertanya, di gereja kalian sudah berapa lama itu beribadah di gereja secara langsung? Kami dari bulan Juni. Wow, di gereja kami sampai sekarang masih online. Saya bilang jauh lebih hangat pada saat kita datang beribadah kepada Tuhan secara langsung di rumah Tuhan. Karena kita rasakan secara langsung kuasa Tuhan, hadirat Tuhan jauh lebih enak. Terus nggak takut, nggak perlu takut. Kan kita pakai masker. Yang tidak pakai masker itu hanya pengkhotbahnya sama WL-nya. Karena direkam di YouTube, ditayangkan di YouTube. Seandainya sebenarnya dikasih, saya juga mau pakai masker khotbah. Saya di GKPI pakai masker karena memang mereka seperti itu. Gak apa-apa. Tapi karena kita memang sudah sepakat kalau khotbah buka aja supaya waktu ditayangkan di YouTube enak dilihat, ya. Dan juga katanya vokal kita lebih jelas. Oke, nggak apa-apa. Karena itu harus persiapkan, disterilisasi dulu semuanya supaya tidak ada yang kena, saudara. Jadi nggak takut, saya bilang. Semuanya pakai masker, nggak ada yang bersentuhan. Habis ibadah pulang. Apa yang ditakutkan? Kecuali kalau kita bersantai ria makan minum di gereja kakak kikik, itu mungkin ada kemungkinan yang kena. Saudara tahu akibat daripada mudik rame-rame di daerah Sumatera begitu tinggi sekarang ini COVID, saudara. Kalau saudara mau baca nanti saya tayangkan di grup GKRI, luar biasa. Ternyata orang pada pulang-pulang kampung karena kemungkinan kan jarang itu yang pada pakai masker, saudara. Nah mereka yang pulang kampung kita nggak tahu sterilnya seperti apa, kita kan nggak ngerti. Walaupun udah dites bisa saat itu negatif, besok bisa positif. Bisa juga dalam perjalanan itu, saudara, kontak dari orang yang di sekitar. Kalau naik bus, yang di bus itu tidak pakai masker. Kalau di pesawat katanya ketat, dari awal sampai turun harus pakai masker dan nggak boleh makan, nggak boleh minum.
Tapi kalau di bus, siapa yang memperketat itu, saudara? Hah? Bisa juga. Akhirnya tiba di kampung, COVID-nya udah kena, menular kepada yang lain, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita terus menerus jaga protokol kesehatan, gak perlu takut sebenarnya. Beribadah datang ke gereja. Jadi ini tidak alasan untuk tidak datang beribadah ke gereja, saudara. Saudara pakai masker, gak bakal kontak dengan orang-orang. Karena itu jangan abaikan ibadah. Bertekunlah dalam ibadah. Dan yang berikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, beribadahlah dengan segenap hati. Persiapkan diri kita dari rumah. Kalau kira-kira yang habis begadang minum kopi dulu, gerak-gerakkan badannya dulu sebelum datang ke gereja. Karena bisa jadi yang begadang kan bawaannya ngantuk. Dan doakan diri, Tuhan, aku tidak mau ngantuk mendengarkan firman-Mu. Orang didengarkan baik-baik aja belum tentu paham, apalagi sambil ngantuk. Enggak mungkin, saudara. Bohong kalau dikatakan mengerti. Enggak mungkin. Kita dengerin, pasang telinga, pasang pikiran, pasang hati, kadang masih juga kurang paham, saudara. Apalagi ngantuk, enggak mungkin. Persiapkan diri masuk dalam ibadah, sehingga kita dapat beribadah dengan segenap hati. Fisik kita kuat, hati kita siap, pikiran kita tertuju kepada Tuhan, sehingga ibadah kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Ibadah kita mempermuliakan nama Tuhan, dan kita juga diberkati melalui ibadah kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami beribadah kepadamu dengan segenap hati kami, segenap jiwa dan segenap akal budi kami, sehingga kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami, Tuhan Yesus, mengalami kekuatan iman, kedewasaan, dan kami juga, Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan hari lepas hari. Kami percaya, Tuhan, beribadah itu adalah kami pasti beruntung di hadapan Tuhan. Pasti berbahagia, pasti merasakan jamahan Tuhan, merasakan kuasa Tuhan, dipenuhi oleh firman-Mu, diarahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang dapat kami lakukan. Biarlah ibadah kami ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.